gitu ya. Sebelum nulis, selama nulis, dan ketika nulis. Oke, sekarang aku akan mulai share screen. Oke, apakah udah terlihat? Terlihat, Sudah Kak, Sir. sudah Kak. Oke, siap. Oke, kita pelan-pelan aja teman-teman ya. Jadi gini, esai Erasmus Mundus itu agak berbeda dengan esai-esai yang ada di berbagai beasiswa lain. Bedanya apa? Bedanya seperti ini. Kalau di beasiswa lain, ketentuan untuk esai itu sama gitu. Misal LPDP, petunjuk esai untuk LPDP untuk semua jenis beasiswanya itu sama. LPDP kan ada LPDP reguler gitu ya, PTUD, afirmasi, prasejahtera dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih petunjuknya sama gitu. Yaitu mengenai ada personal statement ya kalau di tahun ini kemarin dan juga esai kontribusi. Nah, tapi kalau Erasmus Mundus itu nggak seperti itu. Atau mungkin kalau kita ambil contoh lain dulu kayak Australia World Scholarship, mereka untuk semua jurusan itu jenis esainya itu sama gitu ya. Jadi kita kalau ngebagiin tips seputar beasiswa-beasiswa itu kita bisa langsung generalisir bahwa esai AS itu seperti ini, esai LPDP itu seperti ini. Nah, tapi buat Erasmus Mundus ini case-nya agak beda. Kenapa? Karena poin pentingnya adalah pertama, esai Erasmus Mundus ini memiliki spesifikasi yang berbeda pada tiap programnya, program atau jurusan. Jadi dia nggak bisa di-generalisir karena punya spesifikasi yang berbeda. Nah, tapi walaupun dia berbeda-beda gitu ya tiap jurusan, tapi ada satu pola yang bisa kita amati selalu ada gitu ya. Namun ada pola yang hampir mirip untuk semua program jurusan. Nah, melalui pola yang mirip ini kita udah bisa mulai bikin struktur. Nah, beberapa hari lalu aku sempat nyoba bikin struktur ya, struktur esai Erasmus Mundus yang cocok untuk diterapkan ke hampir semua program gitu ya. Karena tiap program itu selalu spesifikasinya itu minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Cuman titik tengahnya kita selalu bisa nemu garis atau benang merahnya yang diminta semua program itu apa gitu ya. Nah, sekarang aku akan mulai dari struktur umum. Oke, untuk menulis esai Erasmus Mundus, yang pertama kali perlu dituliskan adalah hook dan problem statement. Ini adalah bagian awal dari esai Erasmus Mundus. Ini adalah bagian awal banget. Apa itu hook dan problem statement? Dua hal ini adalah dua hal yang nggak bisa dipisah, gitu ya. Dua hal ini saling berkaitan satu sama lain dan saling mengisi, gitu. Nah, hook ini merupakan satu sampai dua kalimat singkat yang bisa membuka esai dengan menarik dan langsung mencerminkan concern kita terhadap suatu isu. Itu adalah hook ya. Jadi intinya hook ini adalah pembuka gitu ya, yang membuka esai kita di bagian awal sekali. Kalimat pertama dan kalimat kedua itu adalah hook. Nah, biasanya kalau kita bikin hook, itu kita terfokus ke bagian ini aja, membuka esai dengan menarik. Padahal itu aja nggak cukup. Selain menarik, kita perlu langsung mencerminkan eh, apa yang kita mau bahas gitu di esainya. Jadi langsung kontekstual terhadap sesuatu yang mau kita bahas. Contoh ya, contoh. Oke, sebelum contoh aku jelasin dulu problem statement, sorry. Nah, problem statement ini sesuai dengan namanya ya. Kita carilah permasalahan yang berkaitan sama bidang yang kita mau apply gitu ya. Aku ambil satu contoh di sini pendidikan gitu ya. Misal masalahnya adalah ketimpangan antara pendidikan di kota dan di desa. Oke, ini adalah problem statementnya. Maka hooknya kalian bisa bikin kayak gini.
Saya telah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kemiskinan telah merenggut mimpi seseorang, bahkan sejak ia masih dalam usia anak-anak. Ini adalah hook yang mencerminkan concern kita terhadap problem statement ini, yaitu ketimpangan antara pendidikan di kota dan di desa. Misal gitu ya, misal kalian anak pendidikan terus pernah ngajar di daerah, kalian ngelihat fasilitas di desa itu susah gitu ya buat sekolah atau nggak sebagus di kota dan menyebabkan anak-anak di desa itu di daerah ya, terutama di daerah-daerah yang belum fasilitasnya terbangun dengan baik menyebabkan mereka itu nggak optimal belajarnya. Mungkin kalian pernah dengar cerita ya di adalah satu daerah, mereka itu kalau praktek IPA kayak praktek biologi, kimia itu nggak di lab, tapi anak-anaknya disuruh ngebayangin, disuruh mengimajinasikan. Nah, itu kan berarti gapnya besar sekali ya antara di desa dan di kota. Nah, ini kalian bisa pakai hook seperti ini. Saya telah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kemiskinan telah merenggut mimpi seseorang bahkan sejak ia masih dalam usia anak-anak. Nah, dan ini adalah hook. Nggak sekedar menarik, tapi langsung mencerminkan problem statement. Nah, eh ada yang punya ide nggak? Barangkali kita mau angkat contoh problem statement apa lagi? Kalau ada yang punya ide, tulis saja di kolom chat ya. Nanti barangkali kita bisa kulik hook yang possible itu seperti apa, gitu. Oke, nah ini ada beberapa yang ngechat. Sosial kebocoran data, oke. Teknologi dalam pendidikan, oke. STEM, banjir, Jakarta puluhan tahun, limbah tekstil, oke. Oke, oke. Mungkin kita ambil satu ya, tentang banjir-banjir lingkungan lah ya. Anggap aja kalian mau daftar jurusan teknik lingkungan gitu lah ya. Oke, kita ambil satu contoh itu. Contoh, anggap aja kita ngambil masalah kalau teknik lingkungan itu biasanya yang paling umum kita bisa ambil deforestasi akibat pembukaan lahan ya. Untuk kalau yang deket-deket sih biasanya buat tambang dan sawit ya. Nah, misal kita mau angkat masalah ini. Jadi kita udah, nah, food estate juga bisa. Nah, kok banyak banget masalah. Oke, kita ambil satu ya. eh oke, kita udah dapat satu nih. Masalah deforestasi. Ini kalau di list masalahnya kayaknya banyak banget nih. Oke, biasanya ini jokes ya. Kalau buat anak yang lagi nulis letter of motivation, kabar buruk itu adalah kabar baik. Maksudnya ketika kita dapat kabar buruk itu kita bisa kaji lebih dalam gitu ya. Sebagai bahan lah di dalam essay kita. Tapi itu jokes ya. Oke, pembukaan lahan untuk tambang dan sawit ya, atau untuk food estate dan sebagainya. Bebas lah. Intinya masalahnya adalah seputar deforestasi hutan. Nah, untuk tipe-tipe masalah seperti ini, misalnya ya, kalian lagi nemu masalah kayak gini, terus kalian bingung, waduh, nulis hooknya kayak gimana? Kalian bisa pakai formula ini ya. Formulanya adalah masalah, sorry, ekspektasi ditambah masalah. Formula umum. Ekspektasi plus masalah. Sorry, realita. Ini adalah format hook yang gampang banget dipakai. Ekspektasinya apa? Ekspektasinya adalah contoh, Indonesia itu kalau di mata orang awam ya dijuluki sebagai paru-paru dunia gitu ya karena em, tutupan hijaunya pada masanya itu luas sekali.
atau kemudian kita punya punya misi tentang lingkungan di tahun 2030 atau di tahun 2045 itu juga juga ada part mengenai environment di situ. Nah, kita bisa tulis contoh ya, ini contoh aja. Eh, Bayangkan sebuah negara yang memiliki julukan sebagai paru-paru dunia, namun saat ini justru memiliki masalah atau namun saat ini justru mengalami masalah dengan deforestasi hutan secara masif. Ini kalimatnya masih bisa diganti-ganti. Cuman poinnya adalah, ekspektasinya adalah kita itu dijuluki sebagai paru-paru dunia, kita itu mungkin punya visi sekian, 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 sekian di tahun 2030, kita punya visi ini di tahun 2045, tapi tabrakan dengan realitanya. Tapi kita justru punya masalah dengan deforestasi. Mungkin di sini kalian juga bisa langsung langsung sebut angka ya. Sekian juta hektar gitu ya, dengan kurun waktu sekian itu hutan di Indonesia itu hilang gitu ya. Namun saat ini justru kehilangan sekian juta hektarnya dalam waktu sekian eh, sekian masa gitu ya. Itu kalian bisa. Intinya pertemukanlah ekspektasi dengan realita. Itu adalah hook, dan jangan terlalu general ya. Wajib, dan aku sarankan semaksimal mungkin kontekstual dengan problem statement. Jadi kalau mau nulis hook, upayakan nulis problem statement dulu ya. Tadi kayak yang aku praktekin, eh, tentukan dulu masalah yang mau diangkat apa, baru mikir hook. Karena hook itu kalau kita telaah lebih lanjut, itu sebetulnya adalah kosmetik ya. Kosmetik itu maksudnya perias esai gitu ya. Dia penting, tapi sebetulnya tidak begitu substansial. Dia adalah ya bagian kosmetik atau periasnya, tapi ini penting banget gitu. Nah, karena ini adalah bagian kosmetik atau periasannya, kita perlu tentukan dulu substansi yang mau kita angkat itu apa dulu di problem statement, itu akan memudahkan banget. Hook yang terlalu umum itu kayak gimana? Biasanya kayak gini. Aku sering baca hook itu kayak gini. Pendidikan adalah cara pendidikan adalah salah satu cara untuk mengubah nasib seseorang gitu ya. Nah, kemudian ternyata di problem statement-nya nulisnya tentang masalah kebijakan pendidikan. Nah, itu kan sama-sama di bidang pendidikan tapi tidak kontekstual gitu. Ya, kenapa nggak dari hook nulis tentang kebijakan pendidikan gitu. Lebih baik ditajamkan dan dispesifikkan banget dari awal pembahasan itu dipersempit gitu ya. Ke arah apa? Makin sempit, makin spesifik, makin bagus karena eh, kalau kalian lihat pendaftar Erasmus Mundus itu makin tahun makin banyak, otomatis juri itu udah, kita bisa asumsikan juri itu makin nggak tertarik sama hal-hal yang terlalu general karena pembahasannya kurang dalam. Kita perlu lebih spesifik, lebih lebih jangan jangan menjadi jangan nulis sesuatu yang terlalu generik ya. Oke, itu adalah dua bagian pertama. Sebelum aku lanjut, yang bingung bisa tulis di kolom komen. Atau kalau clear, kita bisa lanjut. Kalau aman, teman-teman bisa tulis aman, aman, aman. Atau kalau bingung, kita bisa bahas. Oke, aman ya. Ada minimal kalimat. Hmm, buat hook, itu jangan terlalu panjang. Karena ini sekali lagi hook itu bagian kosmetik ya. 1 sampai 2 kalimat aja cukup. Atau kalau kalian benar-benar buntu buat menyingkat kalimatnya lagi, ya udah maksimal 3 kalimat lah kalau emang slot slot esainya itu rada panjang gitu ya di Erasmus Mundusnya. Karena sekali lagi kriteria esai di Erasmus Mundus itu beda-beda ya. Ada program yang ngasih slot panjang ya 2 lembar, atau ada yang ngasih juga 3 lembar. Tapi ada juga program yang ngasih cuman, oh ini boleh 1 lembar doang gitu. Jadi hook itu sebisa mungkin singkat gitu.
Boleh tolong diulang, Erasmus Mundus pengennya di hook. Iya, betul. Jadi hook itu harus berkaitan sama problem statement. Hook opini plus data. Iya bisa, bisa seperti itu. Yang poin-poin penting dari hook itu adalah cara kita merangkai kalimatnya supaya menarik sih. Kalau kita udah dapat nih problem statement, oh sekarang kita udah dapat mau nulis apa. Nah, PR-nya berarti lanjutannya adalah gimana biar eh, kalimat ini layak untuk dijadikan kutipan gitulah. Aku biasanya mandangnya kayak gitu sih. Kalau orang lain mengutip kalimat ini pantas lah gitu. Nah, itu berarti udah menarik kalimatnya. Gitu. Kutipan dari jurnal bisa. Bisa. Sekali lagi, yang penting adalah kontekstual. Oke, kita bisa lanjut bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini kita udah mulai masuk ke program atau jurusan di Erasmus Mundus ya. Kita di sini tulis alasan untuk mengikuti program Erasmus Mundus. Suatu program di beasiswa Erasmus Mundus. Alasan untuk mengikuti suatu program di beasiswa Erasmus Mundus. Nah, untuk ngerjain bagian ketiga ini, kalian perlu baca website di suatu program atau jurusan yang pengen kalian daftarin. Itu wajib ya, karena tanpa itu kita nggak mungkin tahu informasi seputar programnya itu apa. Walaupun biasanya dari nama itu udah ketebak gitu. Contoh, programku kan Master in Research and Innovation in Higher Education ya, riset dan inovasi di perguruan tinggi. Dari nama sekilas udah ketebak gitu. Riset dan inovasi di kampus gitu ya, di UNIF. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya, sub pembahasannya itu tentang apa aja gitu. Setelah kita baca, oh ternyata dia bahas kebijakan di perguruan tinggi, oh tentang pendanaan atau financial management di perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa langsung tuliskan di sini. Setelah kita dapat informasi dan kita tahu apa yang mau kita tuliskan, kita perlu memastikan ya, yang kita tulis itu memfasilitasi apa yang kita state sebelumnya. Jadi, program itu diposisikan sebagai wadah yang menjembatani kita untuk mengeksplorasi masalah yang sudah kita tulis, kita angkat ya, secara lebih jauh. Itu adalah keterkaitan antara program Erasmus Mundus dengan masalah. Jadi dihubungkan lagi dengan yang udah kita tulis tadi. Jangan berdiri sendiri ya. Jadi kalau misal tadi kita tulis ketimpangan antara pendidikan di kota dan desa, kemudian kita di problem statement misal nulisnya tentang apa ya, fasilitas, kemudian kesetaraan akses gitu ya. Ya udah berarti alasan untuk mengikuti programnya ya berarti arahkan ke situ. Dan pastikan program itu emang berbicara tentang hal itu ya. Itu yang juga penting. Jangan sampai programnya nggak bicara tentang masalah yang kita angkat. Gitu. Itu adalah alasan untuk mengikuti suatu program di Basic Erasmus Mundus. Jadi perlu didalami dulu ini program sebenarnya mau belajar tentang apa gitu. Nah, setelah itu bagian berikutnya ini juga nggak kalah penting, mata kuliah yang relevan. Bisa disebutkan antara 2 sampai 4 mata kuliah beserta rasionalisasinya. Nah, tadi kan kalau di atas di bagian sini ya, di bagian sini kita bicara tentang jurusan atau program secara utuh. Nah, kalau di bagian mata kuliah ini kita udah nyomot beberapa part penting yang memang menarik bagi kita di mata kuliah yang ada gitu. Jadi nggak perlu semua. Misal jurusan kan tadi riset dan inovasi di perguruan tinggi. Di situ ada kebijakan, di situ ada financial management, di situ ada data management, di situ ada teaching and learning in higher education. Beda-beda. Nah, kita mau fokus yang mana? Katakanlah aku mau fokusnya ke teaching and learning gitu ya, cara ngajar ya di kampus jadi dosen. Ya udah, berarti di bagian sebelum-sebelumnya tadi juga harus membahas mengenai hal tersebut.
Jangan sampai di awal aku ngebahas teaching and learning, teaching and learning, teaching and learning, tapi tiba-tiba di mata kuliah bahasnya kebijakan gitu ya. Karena kalau di teaching and learning ya, itu kan berarti bisa dibilang matkul-matkul pedagogis ya nanti tentang cara ngajar itu kayak gimana, media pembelajaran itu kayak gimana. Beda dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan itu bicara dalam skup yang lebih luas ya, dalam lingkup atau dalam tingkat sistem. Nah, itu eh, cara berpikirnya itu berbeda dengan teaching and learning. Upayakan itu selaras ya, sekali lagi selaras. Karena relevansi itu merupakan salah satu kunci eh, esai ini bakal oke atau enggak. Oke, dan biasanya ya di tiap website Erasmus Mundus itu mata kuliahnya udah ada. Jadi nggak perlu bingung-bingung, nggak perlu kayak, aduh ini cari dari mana, cari dari mana. Di websitenya itu hampir pasti ada. At least di program yang selama ini aku buka ya, berbagai jurusan, dia itu selalu ngasih keterangan mata kuliahnya itu apa aja yang mau ditawarin di tiap semester ya, dan di tiap percabangan. Oh iya, satu lagi. Biasanya program Erasmus Mundus itu kan ada yang pilihan cabangnya waktu mobilisasi itu opsional ya. Kayak misal aku itu waktu semester 3 itu bisa milih antara ke Austria, ke Jerman, ke Finlandia, ke Hungaria, atau ke Portugal. Ada 5 opsi. Nah, kalau kalian misal milih, oh aku mau ke Jerman nih, oh aku mau ke Austria. Nah, itu perlu ditulis di sini juga. Dan mata kuliahnya yang di situ yang kalian tertarik itu apa aja. Oke, ini adalah alasan untuk mengikuti suatu program dan mata kuliah. Oke, selanjutnya, nah ini adalah bagian yang gampang-gampang susah ya. Bagian tersebut namanya adalah personal track record. Nah, mungkin dari tadi kalian mikir ya, nah ini banyak ngebahas tentang masalah dan programnya terus ngebahas tentang diriku kapan gitu ya. Nah, ini adalah waktu di mana kalian membahas diri kalian ya di bagian personal track record. Ini adalah bagian di mana kita bisa eh, me, memamerkan apa yang telah kita miliki, kita tempuh, dan kita capai secara atau dalam format yang dalam tanda ketip, dalam tanda petik berdampak gitu. Jadi eh, aku selalu bilang personal track record ini intinya ya adalah tempat kalian pamer eh, pengalaman riset, pengalaman kerja, pengalaman kompetisi, pengalaman apapun itu dalam format yang berdampak. Maksudnya diposisikan bahwa pengalaman tersebut itu membentuk diri kalian yang sekarang dan memberikan kalian justifikasi bahwa kalian adalah calon kandidat yang layak di program ini. Itu adalah inti dari personal track record. Nah, biasanya di sini tuh agak-agak tricky. Kenapa? Karena pertama, sebelum nulis personal track record, kita perlu pahami calon kriteria atau awardee yang dipingin sama program itu tuh orang yang kayak gimana sih? Kita harus ngerti dulu. Di masing-masing jurusan ya, kita nggak bisa generalisir Erasmus Mundus itu nyari orang yang kayak gimana. Wah, itu susah banget jawabannya. Tapi kalau kita persempit, misal, contoh program lainnya. Program Erasmus Mundus EMI ya, Master in Impact Entrepreneurship, itu nyari award yang kayak gimana sih? Itu akan lebih gampang diprediksi jawabannya. Karena biasanya di tiap program itu mereka nyantumin kriteria penilaian, orang yang mereka cari itu kayak gimana, itu dicantumin. Nah, kalau EMI, contoh mereka tuh nyari orang yang punya pengalaman wirausaha. Sekaligus ngejawab pertanyaan yang mungkin ada di kepala kalian nih. Wajib punya prestasi nggak? Wajib punya prestasi nggak? Prestasi kayak lomba nasional internasional jawabannya nggak wajib. Tergantung jurusan. Di konteks program EMI misalnya, eh, pengalaman wirausaha itu jauh lebih impactful daripada menang kompetisi misal. Nah itu kan kita perlu paham dulu nih sebelum nulis personal track record supaya nggak salah belokan nih gitu. Jadi biar nggak salah apa namanya?
nggak biar ketemu lah apa yang dipengen sama si programnya dengan apa yang kita punya. Oke, ini ada pertanyaan bagus. Kak, kalau tadi problem statementnya soal deforestasi, tapi pas bagian personal track record nggak ada pengalaman soal project atau prestasi seputar forestry atau tentang banjir, gimana? Misalnya ada prestasi tentang sampah, jadi agak enggak, jadi ya nggak nyambung ya. Nah, kalau kayak gitu baiknya gimana? Nah, oke, nice question. Jadi kayak gini, eh pertanyaan ini bikin aku mikir pentingnya nyusun outline sebelum nulis esai. Jadi sebelum kita ngedraft ya, sebelum kita ngetik tek 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 tek, perlu kita nulis outline dulu. Outline itu ya kayak poin-poin simple. Ya ini kita lagi nyusun outline ini sekarang. Jadi kalau misal waktu kita nulis di bagian personal track record ya, oh aduh, aku tadi di atas nulis deforestasi tapi aku nggak punya pengalaman tentang forestry nih. Gimana ya? Nah, jawabannya itu ada dua. Pertama, kalian coba cari irisannya. Apakah track record kalian itu ada irisannya tentang forestry atau dampak yang ditimbulkan akibat deforestasi, misal banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Apakah kalian pernah ada di proyek-proyek seperti itu gitu? Kayak misal apa ya, pengabdian di daerah korban bencana, bencana-bencana tadi, kita masih bisa temukan irisannya. Nanti kalau udah bener-bener gak ada gitu ya, ya berarti konsekuensinya kita perlu balik lagi ke hook problem statement. Kita perlu cari yang relate dengan apa yang kita punya. Gitu. Jangan dicoret-coret ya guys. Oke, aku nggak tahu cara ngabisnya gimana. Oh ini dia. Nah, oke, nice. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu future plan. Nah, ini juga agak tricky ya. Future plan itu intinya adalah habis kuliah mau ngapain? Habis lulus kuliah ya. Apakah stay di Eropa? Kalau iya, di negara apa? Mau ngapain? Jalurnya bagaimana? Atau mau pulang ke Indo? Kenapa? Mau ngapain? Dan lain-lain. Ini yang future plan itu bicara tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama yang perlu kalian tentukan, kalian mau balik ke Indo apa mau stay di Eropa gitu ya. Kayak aku misalnya, aku mulai mempertimbangkan buat eh, dua opsi gitu. Kalau emang aku mau segera PhD, aku paling bakal stay di Eropa. Tapi kalau aku mau kerja, kayaknya aku pengen pulang ke Indo deh. Karena aku ngerasa ini bukan duniaku aja sih. Kayak aku lebih cocok dan lebih suka makan makanan Indo dan lain sebagainya. Sebetulnya alasannya karena makanan sih. Tapi karena kita kan nggak mungkin ya nulis karena saya nggak cocok makanan Eropa, maka saya mau pulang itu kan nggak mungkin. Nah, makanya kita perlu cari alasan yang strategis. Kalaupun mau pulang ke Indo itu mau ngapain gitu. Dan nggak apa-apa kalau mau pulang ke Indo. Soalnya biasanya ada yang nanya, kayak ini kan dari pendanaannya kan dari Uni Eropa, otomatis dari pajaknya orang-orang Eropa. Kalau misal kita nulis pulang, takutnya nanti nggak di accept sebagai worthy gitu. Takutnya mereka orientasinya mau ngambil talent-talent dari seluruh dunia ke Eropa. Jawabannya enggak ya. Karena fun fact-nya, nah ini aku soalnya kemarin belajar matkul ini dulu. Erasmus Mundus itu di bawah satu payung yang namanya Erasmus Plus. Dan itu memang bagian dari misi mereka untuk membantu developing country, negara-negara berkembang ya, dan negara-negara yang konflik buat kuliah gitu, buat berpendidikan lah intinya kayak gitu. Jadi nggak ada ambisi untuk ngambil talent-talent dari seluruh dunia itu ke Eropa itu eh, nggak ada. Buktinya ya kita tinggal lihat aja kebijakannya. Kayak sama sekali nggak ada kayak pemaksaan
Bahkan kayak beberapa bulan atau setahun itu nggak ada, kayak bebas udah, kalian mau pulang nggak apa-apa, mau stay di sini nggak apa-apa. Dan itu bukan ini ya, bukan kayak soft power yang kalian dituntun tanpa kebijakan tapi harus nulis di Eropa, bukan. Aku dulu waktu seleksi nulisnya mau pulang ke Indo. Dan aku juga nemu beberapa case orang-orang lain yang emang dari awal tuh nulisnya ya mau pulang ke Indo. Misal ya waktu daftar itu dia itu PNS gitu ya. Atau kerja di BUMN waktu daftar Erasmus. Oke, dia mau pulang ke Indo, mau kembali ke institusinya. It's okay, itu aman-aman aja. Gitu deh. Nah, itu sekaligus menjawab pertanyaannya Kak Vita ya. Kalau ternyata kejadian after graduate-nya nggak sesuai dengan future plan, gimana Kak? Mau nulis stay di Eropa tapi ternyata harus back ke Indo. Nah, karena nggak ada kebijakan apa-apa sebenarnya nggak apa-apa. Jadi yang perlu kalian pikirin ya di SI aja sebenarnya. Future plan di SI ini itu juga untuk mengetahui apakah logika kita itu apakah logika itu konsisten gitu. Nulisnya ini future plan-nya ini gitu ya. Jadi future plan itu juga perlu dikaitkan dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Nggak nyambung ya kalau kita mau belajarnya ini, tapi future plan-nya beda gitu, plan ya. Karena plan itu perlu strategis, perlu relevan dengan apa yang sudah kita pelajari. That's the point dari plan gitu. Kalau misalnya nanti beda gimana ya nggak apa-apa. Bahkan ya ini menurutku rada lucu sih. Dulu kan aku di SI Erasmus Mundus waktu seleksi itu nyantumin mau pulang ke Indo. Dari mereka itu ya udah nggak nyetujui dan lain sebagainya, ya, ya emang nggak ada kebijakan. Nah tapi waktu kuliah itu mereka itu ngasih bimbingan tentang profesi dan karir di Eropa. Dan mereka juga terus terang, misal kalian dulu mau mau yang mau niat balik ke negaranya terus berubah pikiran, mau kerja di Eropa untuk beberapa tahun atau mungkin mau PhD ya silakan aja. Dari kami nggak ada ketentuan apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Oke, Kak kalau ada tato bisa nggak ya? Waduh, aku nggak tahu tuh kalau gitu-gitu. Cuman waktu aku ke apa namanya ke kedutaan, ke pengecekan imigrasi segala macam nggak ada pengecekan tato sih. Oke, anyway, future plan ini kita bisa bagi menjadi 2 sampai 3 fase ya. Fase apa kita tulis jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Terakhir, kita tulis kesimpulan atau penutup. Penutup ini intinya adalah menegaskan bahwa program ini dapat memfasilitasi visi personal yang juga selaras dengan visi program. Intinya ngomong kalau kalian pengen bareng-bareng ngerjain inilah gitu, kalian dengan programnya. Jadi jangan jangan self-centris ya bahwa aku tuh pengen begini di masa depan. Nah, tapi kaitkan juga apakah program juga punya visi yang sama sama kalian gitu. Kalau enggak, apa alasan program itu mau menerima kalian? Jadi jangan self-centris di bagian penutup dan bagian-bagian lain. That's it. Itu adalah struktur umumnya. Sebelum aku akhiri, aku mau tambahkan informasi dulu bahwa kita perlu kembali ke statement aku di awal tadi. Esai Erasmus Mundus memiliki spesifikasi yang berbeda pada tiap program atau jurusan, namun ada pola yang hampir mirip untuk semua program atau jurusan. Ini adalah pola umum yang perlu dipelajari dan dipegang dulu gitu sebagai basic. Nah, tapi ketika kalian mau daftar ya, kalian perlu cek kriteria esai atau motivation letter atau apapun itu namanya. Mereka mintanya seperti apa? Ada yang minta hal lain gitu contohnya. Kayak misal ya, aku langsung kutip satu program itu namanya Global Global Creativity Lokal Creativity Global apa ya global itu? Global Market Local Creativity panjangnya. Itu program bisnis marketing dan sebagainya. Di program itu, di bagian esainya, dia juga minta topik master thesis. Ya udah, kita tinggal otak-atik aja di bagian sini. Mata kuliah yang relevan kita sambungin sama topik master thesis yang kita rencanakan.
kelar masalah. Terus di program itu dia juga minta personal track recordnya itu nggak relevan nggak apa-apa. Nah ini berarti kan agak beda tuh. Dia bilang sendiri di website nggak relevan nggak apa-apa. At least yang kalian punya. Ya udah, kita tinggal tulis aja di sini. Ada program tertentu yang dia itu menonjolkan pengalaman kerja dan profesional. Ya udah berarti di personal track record tonjolin bagian pekerja dan pengalaman profesional. Selain itu jangan dimasukin dulu. Selain itu tulis aja di CV gitu ya. Nah, kadang kita tuh suka lupa kalau kita tuh juga punya tempat untuk mencantumkan prestasi dan pengalaman riset dan lain sebagainya, yaitu di CV kita sudah punya tempat khususnya itu. Jadi yang ditampilkan di bagian essay atau personal statement cukup yang kontekstual, yang relevan dan yang diminta sama program itu seperti apa. Misal ada program juga yang nggak minta future plan gitu ya, ya udah hapus aja, habis personal track record langsung penutup. Nah ini aku review singkat ya esai Erasmus Mundusku. Nah ini adalah bagian hooknya. Bayangkan sebuah negara dengan ambisi untuk menjadi global scientific powerhouse, tapi universitasnya kurang dalam menyuplai riset dan inovasi. Bla 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 bla. Dua kalimat ya. Nah, hooknya langsung berkesinambungan sama problem statement. Problem statementnya ini satu paragraf ya. Aku ngebahas tentang intinya hasil riset di kampus itu nggak kepake dan eh, banyak skandal akademik di kampus. Kayak misal plagiarisme dan sebagainya, jurnal predator dan sebagainya. Lanjut ke bagian berikutnya, I became very frustrated at how little my peers and I could do. Ini alasan milih program ya. Di sini aku bilang, karena aku mau kontribusi tuh ke riset dan inovasi di perguruan tinggi. Nah, tapi kalau di Indo, kalau mau jadi dosen minimal harus S2. Nah, jadi program ini selain selaras secara substansi, tapi secara kebijakan, compliance di Indonesia itu juga ngebantu aku gitu. Next, mata kuliah ya. Nah, yang aku sebutin tadi, spesialisasi juga disebut. Habis itu personal track record. Nah, ini yang nggak ada future plan ya, tapi diganti sama ekspektasi mengenai program. Nah, ini programku ini agak beda. Berarti di bagian sini future plan ini diganti sama ekspektasi mengenai program. Nah, ini detail kecilnya beda ya. Terakhir penutup. Menggapai riset dan inovasi yang berkualitas di higher education itu adalah perjalanan yang panjang dan aku percaya kalau Marihe, Marihe nama programnya, Marihe itu bisa menjadi eh, apa ya istilahnya obor atau pemberi cahaya yang bisa menerangi jalan saya menuju ke sana gitu ya. Untuk masa depan yang lebih baik, societies atau masyarakat di seluruh dunia memerlukan optimalisasi riset dan inovasi yang berkelanjutan dan bersama Marihe aku mau menjadi part of bagian dari pejuang gitu ya yang mau mewujudkan hal tersebut. Itu adalah penutupnya. Nah, jadi gitu di Marihe di bagian latar motivasi nanti nggak ada future plan, jadi hapus aja, ganti sama yang diminta. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan. Barangkali kalau mau ada yang mau nanya lebih lanjut bisa nanti dipandu sama Kanadira di sesi Q&A. Thank you teman-teman. Aku kembalikan ke Kanadira. Kanadira kayaknya gangguan sinyal deh. Soalnya sepertinya terpental. Oh, enggak deng. Sorry, sorry. Oke, aku balikan ke Kanadira. Thank you, thank you. Okay, thank you so much, Mister. So insightful information. Um, Kira-kira kita perlu mengadakan question and answer, Mister. Ya, boleh, boleh. Oke, oke. Baik, teman-teman yang ingin bertanya langsung terkait beda esai Erasmus Mundus, boleh langsung raise hand atau bertanya di kolom chat ya, teman-teman. Ini kesempatan emas untuk kita semua ya, bersama langsung bersama Mister Cahyo. Jangan malu-malu, teman-teman. Kapan lagi?
Oke, baik. Ada dari Kak Agus, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Nadira. Halo Kak Cahyo. Ini Kak, kalau misalnya nih ya di problem statementnya itu case yang diangkat tuh kan case di I- Indonesia nih, tapi gapnya kan gap yang ada itu kan terkait skill dan implementasi di Indonesianya gitu kan. Skill dari saya salah satunya gitu kan. Makanya saya mau ini dan implementasinya itu di Indonesia juga belum inilah maksudnya masih baru terus juga masih belum apa ya belum stable lah sedangkan di Europe sendiri itu kan udah rigid ya udah ada konsensusnya lah gitu udah hal yang stable lah. Nah, terus eh, dan kalau misalkan bukan misalkan kalau apa eh kalau saya baca lagi ya dari program yang saya mau apply di divisionnya itu tuh apa ada kata gini to boost Europe's competitiveness in front of the US and China gitu kan in this field lah gitu kan dan dari misinya sendiri apa namanya eh masih sama nih kayak apa namanya promote the expertise of the European higher education institutions on the field and attract excellent local and foreign students with the final aim to boost Europe's expertise and close the current gap in apa in field with between the US and the China. Nah, terus pertanyaannya adalah ini kan problem statement yang saya angkat kan yang belum settle di Indo gitu kan dan di Europe itu sendiri kan bisa dikatakan udah ada konsesi udah stable. Nah, tapi masih tertinggal nih di apa dari Amerika dan China. Makanya mereka mau competitiveness ke arah sana gitu kan. Ini kan kalau saya angkat tuh sebenarnya kayak apa ya kalau bahasanya mungkin eh, bisa jadi apa namanya perspektifnya adalah ketika saya di sana mungkin saya menjadi beban lah gitu kayak ngapa apa mungkin kamu mau belajar di sini di Europe yang udah stable tapi di Indonesia belum terimplementasi dengan baik tapi uh, aim atau propose di program itu uh, mungkin bukan apa namanya bukan untuk implement di Indonesia yang lebih baik tapi kami itu mencari ya emang untuk competitiveness di field ini untuk apa between apa US and China gitu loh. Nah, kalau menurut dari perspektif ya Kak Cahyo gimana kalau terkait ini? Terima kasih sebelumnya. Oke, thank you, thank you. Bidangnya apa tadi? Sorry. Kalau yang apa namanya? Kalau yang di apa namanya? Yang untuk programnya sendiri ini namanya Data Engineering and Artificial Intelligence dan apa namanya? Salah satu yang mungkin apa course yang di sini apa namanya di highlight itu terkait dengan data security kan. Dan di Indonesia sendiri itu kan terkait PDP kan baru gitu kan dan juga memang di institution walaupun udah harus diimplementasi tapi kan belum terimplementasi dengan baik dan ke situlah gitu arahnya. Oke, oke. Thank you, thank you. Oke, pertanyaan yang menarik banget ya. Kebetulan kemarin aku juga mempelajari, kalau di Eropa kan ada satu badan namanya Horizon Europe ya. Itu yang ngatur lah komposisi anggaran penelitian. Mereka tuh fokusnya mau kemana. Dan benar, sejauh ini nomor satu penelitian di Europe itu masih ngebahas tentang environment, kemudian biodiversity, gitu-gitulah. Hal-hal yang berhubungan sama lingkungan, biodiversitas, dan sebagainya. Itu nomor satu prioritas di Eropa tuh kayak gitu. Sampai sekarang ya, tulis. Artificial intelligence, mereka mengakui kalau hal-hal yang kayak gitu tuh masih berlomba dengan US dan China. Dan US dan China itu emang masih lebih gencar dalam artificial intelligence dan sebagainya. Karena memang prioritas US dan China nggak terlalu memprioritaskan masalah lingkungan, eh, biodiversitas dan sebagainya nggak terlalu diprioritaskan. Kalau kita lihat blueprintnya ya. Poinnya, kalau kamu memang mau mengabdi di Indo ya, katakanlah setelah pulang dari situ, at least kamu bisa cari sesuatu yang bisa diterapkan di Indo sih. Itu tetap perlu dicari.
Jadi kalau mau ke Indo, ya apa yang bisa dibawa ke Indo? Aku bisa ngasih apa perumpamaan kayak gini sih. Di jurusan aku, pendidikan ya, itu juga nggak bisa serta-merta apa yang ada di Eropa itu dibawa pulang ke Indo itu nggak bisa. Karena pendidikan itu kan ngajarin manusia dan manusia backgroundnya itu adalah eh, lekat dengan budaya mereka, tempat tinggal, wilayah dan sebagainya. Ngajarin orang Finlandia dan ngajarin orang Indonesia itu nggak bisa pakai cara yang sama untuk mencapai output yang sama. Kita udah lihat buktinya langsung ya. Nadiem Makarim waktu itu pernah ngundang beberapa praktisi dari Finlandia untuk ngebikin kurikulum sekolah dasar dan menengah dengan harapan kita bisa eh, develop kayak Finlandia gitu ya. Nah, tapi yang terjadi adalah malah anak-anak SD nggak bisa matematika dasar dan sebagainya. Cara yang sama diterapkan di dua negara yang beda, hasilnya beda. Eh, karena gini sih, kalau di sini tuh eh, tanggung jawab mandiri, tanggung jawab pribadi buat belajar itu udah tumbuh banget lah. Jadi meskipun dibiar-biarin, anak-anak tuh tetap mau belajar, tetap punya tanggung jawab. Nah, tapi kalau di negara kita apakah seperti itu? Mungkin belum. Jadi nggak bisa pakai approach atau pendekatan yang sama dan desain kurikulum yang sama. Itu pun itulah juga yang bikin aku ngerasa itu ada gap ya waktu aku belajar di sini sama aku mikir nanti apa mau pulang ke Indo ya mau bawa apa kayak ini kayaknya nggak applicable deh dibawa. Oh yang ini kayaknya applicable. Nah PR kamu cari yang applicable dibawa ke Indo itu yang apa? Kalau soal pendidikan ya misal tentang pendidikan yang applicable dibawa ke Indo itu terutama mengenai ini sih spesifik mengenai higher education dan sistem funding gitu ya. Kalau di sini tuh ada yang namanya performance based agreement namanya. Jadi nggak menyamaratakan kemampuan universitas dalam mencapai suatu hasil riset ya, tapi kayak per univ itu dikasih agreement masing-masing sesuai dengan apa kemampuan mereka itu kayak gimana, oh, ini bisa dicapai atau enggak, bla 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 bla. Yang kayak gitu-gitu kayaknya masih applicable. Nah itu kalau mau balik ke Indo ya. Tapi kalau mau stay di Eropa ya berarti posisi yang harus dibawa itu adalah sebagai talent ya untuk mengembangkan bidang tersebut dan mengulik hal tersebut di Eropa. Gitu sih kalau dari aku. Aku kembalikan ke Kanadira. Boleh ada Oke, feedback nggak? terima kasih, Mister. Semoga terjawab ya, Kak Agus. Oke, kita persilakan yang raise hand dulu ya, teman-teman. Dipersilakan, Kak Christian. Oke, makasih ya. Em, Makasih Kak Cahyo buat pemaparannya. Sebelumnya saya mau nanya dua pertanyaan pertama. Yang pertama tuh kan ada beberapa program, terutama di bidang education itu dia di beberapa universitas doang. Dan ketentuannya adalah setidaknya memiliki dua sertifikat bahasa. Itu gimana ya kira-kira Kak? Maksudnya apakah kita harus benar-benar memahami misalnya bahasa Inggris dan Jerman karena ada pilihannya kan ya antara Jerman dan Inggris atau French English, Spanish English atau Jerman dan gitu. Baru pertanyaan kedua Kak. Saya kebetulan juga align di bidang education kan mau tanya tipsnya. Misalnya kan kita nulis sesuatu, ada permasalahan. Kalau di bidang edukasi kan ada gapnya tertentu ya, maksudnya misal di beberapa sekolah tertentu itu lumayan advance dalam teknologi atau juga bidang dari gurunya, pedagogical gurunya dan yang lainnya. Artinya terfasilitasi. Nah, ketika kita fokus cuman untuk anak-anak misalnya di rural area itu misalnya kita bangun sesuatu atau kita punya pendekatan dan juga metode tertentu yang bisa kita terapkan ke mereka yang mereka tidak punya basic sama sekali. Dalam hal ini kira-kira gimana caranya untuk bisa cegah supaya kita nggak fokus hanya untuk hasil dari studi kita itu nggak fokus untuk ke orang tertentu aja. Kira-kira bagusnya gimana Kak? Soalnya kan jadinya bisa menimbulkan gap baru ketika kita cuma fokus terhadap grup tertentu. Gitu sih Kak. Mungkin itu agak agak lumayan bingung. Makasih sebelumnya. Oke, di program yang pertama program apa? Edumik kah? Yang kamu tanya tadi, yang program pertama.
Kak Christian. Mhm. Atau lupa nama Halo programnya? Kak Christian. Sorry sorry Kak tadi mute. Saya tadi malah jadi saya lupa nama programnya Kak. Kalau di Flowers Mhm. kan dia ada kayaknya cuma satu bahasa bisa dan di Iya, tiga betul. empat gitu kan, tiga empat universitas. Nah yang satu lagi ini saya lupa tapi bidang edukasi juga dan dia dan lebih relevan ke situ sebenarnya. Kalau eh, dan ketentuannya itu ada dua bahasa gitu. Artinya emang dua kah baru bisa kita. Programnya, sorry, programnya tentang ini kah? Migration Diversity gitu-gitu lah. Iya deh Kak kayaknya. Kemungkinan Oh iya iya, iya. oke Benar-benar oke. benar. Edumik berarti. Oke. Nah, buat program itu, em, ada memang beberapa, jadi gini, nggak di program itu doang sih. Ada beberapa program Erasmus Mundus itu yang kalau kita milih spesialisasi tertentu ya, konsekuensinya kita harus belajar bahasa baru. Itu ada yang kayak gitu. Ada juga yang kalau kita milih spesialisasi lain, kita nggak perlu belajar bahasa baru, pakai bahasa Inggris aja gitu. Nah, kalau di Edumik itu aku detailnya lupa apakah ada opsi kayak gitu ataukah bener-bener wajib belajar bahasa baru. Mungkin nanti bisa dilihat lagi. Tapi ada kok beberapa program itu yang spesialisasinya kayak, misal kalau kamu mau di univ ini, berarti kamu harus belajar bahasa Prancis misal. Nah, itu ada yang kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu biasanya aku hindarin sih. Ada juga yang kayak gini. Misalnya kalau kamu ngambil spesialisasi di univ ini, IELTS kamu perlu rada naik. Itu ada juga. Kayak misal, aku lupa nama programnya, cuman ini bidangnya hukum ya. Dan dia itu ada salah satu univ yang spesialisasinya itu di Glasgow, di UK. Di semua spesialisasi, kecuali di Glasgow, itu IELTS-nya mintanya 6,5. Tapi kalau di Glasgow mintanya 7. Nah, yang kayak gitu-gitu, additional requirement gitu tergantung kalian aja sih. Kalau aku sih secara pribadi cenderung menghindar ya dan milih yang emang dari awal tracknya sampai akhir itu sama aja. Itu buat yang pertama. Terus yang kedua, masalah rencana kontribusi gitu. Pertama-tama, kalau kita nulis rencana kontribusi itu kita harus datang dengan asumsi bahwa kita tuh nggak bisa ngehandle everything gitu. Kayak kita tuh nggak bisa menyelesaikan semua muanya dalam apa yang kita lakukan ke depan. Nyelesain satu hal itu aja udah bagus gitu. Dan kita nggak bisa ngehandle satu masalah utuh gitu ya sendirian. Kayak misal pendidikan, menyelesaikan masalah pendidikan, aduh itu hampir pasti nggak mungkin gitu ya sendiri gitu. Tapi kalau kita pecah ke bagian-bagian kecil, misal kita mau selesaikan masalah kebijakan lah, menyelesaikan masalah kebijakan dalam rencana studi kita secara utuh itu juga hampir nggak mungkin. Kebijakan pendidikan tuh luas lagi. Perlu kita pecah lagi, kebijakan pendidikan masalah apa? Oke, mungkin kebijakan pendidikan masalah em, persentase sarana dan prasarana gitu ya, atau persentase guru dan murid. Kita mau kontribusi di situ. Nah, itu baru possible. Nah, jadi nggak apa-apa berkontribusi di ruang lingkup yang sempit kayak gitu. Karena kalau kita terlalu luas, terlalu generik, terlalu melibatkan apa sana sini, itu makin kurang achievable aja sih. Terutama kalau kita taruh itu di jangka pendek ya. Tadi kalau kamu mungkin di Microsoft Word, nanti mungkin aku share ya dokumennya. Eh, itu ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek dan menengah, sebisa mungkin itu yang paling achievable ya. Yang apa namanya bisa ditem kalau nggak salah tadi di kolom chat ada yang nanya jalur apa itu maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak kalau kalian nempuh rencana kontribusi itu, cara menuju ke sana itu kayak gimana? Kayak misal kalian mau bilang berkontribusi di kebijakan pendidikan ya, di masalah katakanlah di gaji guru gitu ya, atau di fasilitas. Jalur menuju kontribusinya itu lewat apa? Daftar CPNS kah misal gitu ya, di dinas, di kementerian, atau lewat yang seperti apa? Advokasi dan lain sebagainya, atau lewat jalur yang seperti apa? Itu penting. Atau kalau kalian mau stay di Eropa misal, kalian bilang mau stay di Jerman setelah lulus. Jalur apa stay di Jerman itu? Kalau paling gampang tuh biasanya ya
eh, kalian lulusnya di mana, kalian stay di situ, itu paling gampang ya. Kayak misal aku besok itu bakal lulus di Austria misal. Aku perpanjang residence permit untuk cari kerja itu pasti gampang banget karena aku lulusan dan punya ijazah di situ gitu. Nah, itu jalur apa itu maksudnya kayak gitu. Nah, itu bikin step atau future plan kita lebih achievable aja sih. Oke, aku balikan ke Kanadira. Oke, thank you Kak Cahyo, thank you Kak Christian, semoga terjawab ya. Terima kasih, Eh, Kak. izin izin Kak Cahyo untuk beberapa teman-teman yang menjawab di kolom chat, saya bacakan atau langsung Mr. Cahyo eksekusi gitu. Oke, kayaknya langsung aku jawab aja ya, biar cepat. Oke, siap. Oke, oke, ini kita kayak live live TikTok lah. Oke, eh tadi aku sampai di sini. Oke. Hmm, Kak Sore mau nanya, menurut kakak beasiswa Erasmus itu masih oke atau cukup nggak ya kalau misal bawa keluarga? Temen aku ada beberapa yang bawa keluarga waktu kuliah. Cuman kalau kita bawa keluarga itu nggak ada ininya ya, nggak ada tunjangan tambahannya itu nggak ada. Jadi perlu dipertimbangkan dari finansial kalian secara pribadi sih kalau itu, karena nggak ada tunjangannya keluarga. Next, pengalaman di CV kita itu sebenarnya nggak nyambung sama problem statement, bermasalah nggak ya? Jadi yang relevan hanya satu pengalaman aja, sisanya benar-benar nggak nyambung sama problem statement atau jurusan yang diambil. Sebelum nulis esai, perlu ditekankan bahwa tulislah apa yang dekat dengan diri kita dan apa yang kita bisa stand out lah untuk ngebahas hal tersebut. Jadi perlu dipertimbangin juga apa yang relevan di diri kalian. Baru kemudian ngulik problem statement dan lain-lain. Malam Kak Cahaya, terima kasih atas pemaparan esai. Oke, izin bertanya out of the box, bagaimana cara menentukan kampus yang pindah-pindah dan strateginya menentukan lokasi kampus? Kalau di Erasmus Mundus ya, beda kampus itu biasanya beda pembahasan. Kayak aku sempat sebutin tadi, ada 5 opsi, itu semuanya beda pembahasan. Portugal itu fokusnya policy analysis ya, kebijakan. Hungaria itu fokusnya teaching and learning, cara jadi dosen dan sebagainya. Jerman itu fokusnya ke manajemen and leadership ya. Terus Austria itu fokusnya ke institutional research, lebih kayak ke decision making ya di kampus. Kalau Finlandia itu fokusnya ke digitalisasi. Beda negara, beda fokus. Kalau aku secara pribadi, aku nentuin negara itu berdasarkan apa ya bidang yang aku minatin. Tapi ada juga anak-anak yang nentuin negara itu berdasarkan emang negara yang mereka pengen tempuh itu apa gitu. Kayak ada temanku yang ke Jerman ya, karena memang dia pengen dari kecil pengen ke Jerman. Itu personal sih. Cuman kalau dari aku pribadi, aku biasanya nentuinnya berdasarkan bidang. Kalau Erasmus Mundus boleh daftar beberapa program tidak ya? Boleh. Boleh daftar 2 3 4. Tapi kalau masalah kalian daftar 3 program ya bikin 3 esai, bikin 3 surat rekomendasi, daftar di 3 website yang berbeda dan seterusnya. KCA dulu langsung daftar setelah lulus S1 ada jeda, jeda berapa bulan ya? Jeda 3 bulan kayaknya. Cuman ya bisa dibilang fresh graduate. Pada saat itu aku fresh graduate ya waktu daftar. Izin bertanya, apakah diharuskan pernah menerbitkan jurnal? Tidak ada kewajiban. Cuman ada jurusan tertentu ketika kalian punya artikel yang tersubmit atau terbit ya di jurnal tuh dapat poin plus ya. Kayaknya di jurusanku salah satunya. Tapi nggak semua jurusan kayak gitu. Seberapa ketat buat dapetin Erasmus Mundus? Lumayan ketat dan nggak bisa digeneralisir ya. Karena tiap program itu seleksinya beda-beda. Jadi misal aku jurusan pendidikan, terus kamu jurusan ekonomi, kamu nggak bakal bersaing sama aku ketika proses seleksi. Bersaingnya ya sama yang di satu program aja. Nah, makanya itu tiap program itu apa bobot ketat nggak ketatnya itu beda-beda. Kalau kalian mau beberapa program yang paling ketat ya, salah satu program yang paling ketat itu namanya kalau di jurusan pendidikan itu namanya Globet. Aku nggak tahu bacanya kayak gimana Globet. Tulisannya tuh GLOBED, cuman itu kayak singkatan gitu lah. Global Policy and Educational Development kalau nggak salah singkatannya. Nah, itu pendaftarnya 2000 diambil 15. Kalau di programku pendaftarnya sekitar 900, 800, 900 lah. Diambil 15 juga yang scholarship plus 10 self funding. Dan rata-rata perangkatan sih segituan sih, 15 sampai 25 orang.
Format dari CV dan esai apakah harus distandarisasi seperti harus menggunakan template tergantung program ya. Kalau programku mereka nyediain template esai, tapi kalau CV in general kalian bisa pakai Europass. Untuk pelajar SMA apakah bagusnya mencicil letter of motivation langkah awal? Em, Pelajar SMA ya. Ya ini udah bener sih jawabannya. MJM ini untuk S2. Nah, tapi kalau S1, nah ini bener juga. S1 itu ada Erasmus Plus. Nah, ini bener ya. Erasmus Plus itu pertukaran. Nah, tapi saranku daripada mulai dari letter of motivation, mending mulai dari belajar bahasa ya. Kalau kamu udah belajar bahasa dari sekarang, itu nanti opportunity-nya nggak cuma Erasmus Mundus. Kamu bisa daftar berbagai beasiswa lain. Bahasa Inggris ya terutama. Mana untuk persyaratan dokumen akademik wajib translate English? Ya, untuk bahasa ini perlu buat tesis, tergantung jurusan ya. Tapi mostly perlu buat master thesis. Hai, izin bertanya, S1 di bidang Digital Communication support nggak sih untuk lanjut S2 program Erasmus ini? Karena di kampusku prodi yang baru, Kak. Di Erasmus ada jurusan Digital Communication, jadi support banget. Cara ngatur jadwal kuliah di 3 kampus itu gimana? Hmm, ini aku rada bingung jawabannya, karena emang rada rada susah sih. Ketika kalian kalian udah banyak tugas ya, banyak group work, banyak individual assignment, di saat yang bersamaan kalian harus nyiapin tiket pesawat untuk pindah negara, terus habis itu nyiapin jadwal baru, adaptasi budaya, makanan dan sebagainya itu memang rada ribet. Cuman nggak yang sampai bikin gagal studi aja sih. Jadi aman-aman aja. Aku masih bingung di MJM kan kita kuliah di kurang lebih di 3 kampus. Misal Mariah terus fokus teaching and learning itu kan nanti ijazahnya dari mana? Oh, oke. Gelar dan ijazah Erasmus Mundus itu secara umum bisa dikategorikan menjadi 2 jenis ya. Pertama, joint degree dan yang kedua double degree. Joint degree itu kamu dapat 1 ijazah, 1 gelar, tapi yang tanda tangan itu beberapa dekan dari beberapa univ. Ya. Jadi kayak Master of Education, tapi tanda tangannya dari Hungaria, dari Portugal, dari Austria, dan sebagainya. Nah, tapi yang kalau double degree, kalian dapat 2 ijazah dan 2 gelar yang berbeda. Master of Education plus Master of Science. Misal ya, misal kayak gitu. Gitu deh. Ketika S1 sudah pernah Erasmus Plus, iya boleh. Mantap. Ketika Kak izin bertanya, di SMA mata kuliah sebaiknya mencantumkan rencana spesialisasi. Iya, perlu ya. Master thesis plan itu apakah harus dipersiapkan dari sekarang? Tergantung program. Kalau programnya minta ya harus dipenuhi. S1 di mana? Aku S1 di Universitas Negeri Surabaya. Apakah setelah lulus langsung apply? Iya, jeda 3 bulan. Sempat lihat di website program, cuma di web tersebut tidak menerima mahasiswa lagi sejak tahun 2025. Itu nanti ada perpanjangan program atau ya emang ada beberapa program yang berhenti menerima funding dan berhenti menerima mahasiswa. Itu saranku jangan daftarin sih. Kita nggak tahu dia bakal buka lagi apa enggak. Ada potensi buat buka lagi. Biasanya mereka lagi ngajuin proposal ke European Union atau ke Uni Eropa gitu ya, buat ngajuin pendanaan atau funding. Cuman kita kan nggak tahu hasilnya seperti apa. Jadi ya daftarin yang emang nerima mahasiswa dan beasiswa aja. Future plan untuk publikasi. Publikasi itu bukan future plan yang maksudnya kayak why publikasi itu jadi future plan gitu ya. Kecuali kalau emang kamu future plan-nya jadi peneliti gitu ya. Misal aku mau balik ke Indo kerja di BRIN, publikasi itu jadi make sense. Tapi kalau nggak jadi peneliti ya nggak terlalu make sense. Oke, Erasmus kan pertukaran pelajar. Setiap kampus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan Erasmus Plus atau hanya kampus atau prodi yang memiliki mitra dengan Erasmus. Kalian bisa daftar Erasmus Plus. Cuman untuk tujuannya itu baru yang terbatas. Tapi kalau asal kampus kalian bisa daftar aja. Kak untuk biaya transport ke 3 kampus. Oke, jadi Word Erasmus Mundus itu dapat 3 hal ya. Pertama, kuliah gratis. Kedua, asuransi kesehatan. Ketiga, 1.400 euro per bulan. Jadi kalau transport ke 3 kampus, ya udah pakai 1.400 euro itu. Oke, selesai pertanyaan di komen. Nah, kembalikan ke Kanadira. Oke, thank you so much, Mr. Sasio. Thank you so much atas insightful information hari ini dan semoga pertanyaan teman-teman semua terjawab ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri sesi sharing session kita malam hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi.
Nah, bagi teman-teman yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam. Karena ada beberapa slide akan saya hitung. Oke, oke, satu, dua, tiga. Baik, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Bertahan, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Once again, terima kasih banyak Mister Cahyo telah meluangkan waktu dan kesempatannya Oke. kepada kami semua untuk sharing terkait Erasmus Mundus. Semoga ilmu yang telah dibagikan menjadi manfaat bagi kita semua agar bisa menggapai Erasmus Mundus seperti Mister Cahyo juga. Thank you so much Mister Cahyo for sharing such valuable insight tonight. Thank you, thank you, thank you. Dadah semuanya. Good luck, good luck, good luck. See you in the next event, guys. Oke, Terima kasih. dadah. Bye-bye. Selamat melanjutkan kegiatan.